Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Puji dan syukur kembali kita boleh bersama pada saat ini mendengarkan renungan bersama dengan Majelis Resort GK Sampit, dan saya Pendeta Niki Anggraini akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 20 September 2025, yang diambil dari Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu pada hari ini dari kitab Yeremia pada pasal 8 ayat 4 sampai dengan 17. Dari bagian firman Tuhan ini saya tidak membaca keseluruhan, tetapi saya mengambil dan membaca dari ayat 4 sampai dengan 7 yang menjadi bagian firman Tuhan kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Yeremia pada pasal 8 ayat 4 sampai dengan 17, dan saya akan membacakannya dari ayat 4 sampai dengan 7 dengan perikop dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, dari perenungan kita pada saat ini, saya mengambil sebuah tema kecil, yaitu menghidupkan pertobatan. Ibu Bapa dan jemaat Tuhan yang diberkati, ketika orang jatuh, apa yang akan dilakukannya? Tentu ia akan bangun. Lalu ketika orang berbuat dosa, apa yang akan diperbuatnya? Tentu ia akan bertobat. Tetapi tidak demikian dengan umat Tuhan dalam nas kita saat ini. Mereka berdosa namun tidak mau mengakui kesalahan mereka dan bertobat. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai dengan 17 menggambarkan keengganan bangsa Yehuda untuk bertobat dari dosa. Mereka tidak memiliki penyesalan atas perbuatan dosa mereka. Bahkan para pemimpin mereka menyesatkan umat dengan mengajarkan kebohongan-kebohongan. Akibatnya, Tuhan Allah menetapkan hukuman, yaitu kehancuran, keterpurukan, dan ancaman yang datang dari musuh. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat, bila kita baca di ayat 4 sampai dengan 7, di situ dijelaskan bahwa bangsa Yehuda tidak mau kembali kepada Tuhan. Bahkan para nabi dan imam pun mengejar keuntungan serta penipuan. Dan mereka tidak menunjukkan rasa penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Begitu juga di ayat 8 sampai dengan 12. Dijelaskan para pemimpin telah memutarbalikkan akan firman Tuhan dan menipu umat, serta membuat mereka yakin dapat berbuat dosa tanpa dihukum.
Akibatnya mereka tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak memiliki hikmat. Dan selanjutnya ayat 13 sampai dengan 17, di situ dijelaskan bahwa karena tidak ada buah kebaikan, maka Tuhan Allah akan memungut hasil mereka, yang berarti kehancuran. Mereka berharap damai dan kesembuhan, tetapi yang datang ialah kengerian dan kebinasaan, di mana hukuman akan datang dari musuh-musuh, seperti kuda yang menjejakkan kaki, dan seperti ular beludak yang akan memagut. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang diberkati, berkaca dari firman Tuhan ini tentu menjadi peringatan bagi umat percaya di segala waktu dan zaman untuk tidak mengabaikan akan pertobatan. Karena sejatinya kita adalah manusia yang berdosa, yang selalu mudah tergoda ataupun terjerat untuk berbuat dosa dan kejahatan. Karena itu, dari bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang pertama, harus terus-menerus mawas diri, yaitu menyadari keberdosaan kita dan segera bertobat dari semua kesalahan kita, karena itulah yang Allah inginkan bagi kita. Nah, yang kedua, janganlah seperti bangsa Yehuda dalam cerita Nas ini, yang tidak malu atas perbuatan dosa-dosa mereka. Karena itu, sebagai umat Tuhan di masa kini, kita harus memiliki penyesalan yang tulus dan tidak bersikap belagu atau masa bodoh atas perbuatan dosa-dosa kita. Tetapi kita memiliki rasa menyesal dan mau datang pada Tuhan di dalam pertobatan. Yang ketiga, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi akan standar kebaikan Tuhan. Karena kita semua memerlukan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari kita boleh menyadarkan diri kita, siapa kita dan siapa Allah. Kita adalah pribadi yang berdosa, dan Allah kita dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang maha pengampun, maha pengasih. Karena itu bagian kita, mari tetap terus menghidupkan pertobatan di dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan inginkan, sehingga kita mampu menjalani hidup di dalam anugerah Allah, bahkan dapat menyatakan kebaikan Allah dalam sikap hidup yang setia dan taat pada kehendak-Nya. Mari untuk selalu menjalani hidup dalam pertobatan dan menghidupkan pertobatan itu di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Kami menyadari Tuhan akan kelemahan kami, akan kejahatan dan pelanggaran kami. Biarlah kami boleh membawa seluruh penyesalan hidup kami untuk mau bertobat, memohon pengampunan, menyesali atas setiap pelanggaran telah kami perbuat, dan berupaya untuk hidup taat setia di dalam Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh menghidupkan pertobatan kami, Tuhan, di dalam sikap hidup kami, sehingga dengan demikian nama Tuhan yang tetap kami permuliakan. Dan jadikan kami anak-anak-Mu yang teguh dalam iman dan pengharapan.
karena kami percaya Tuhan menjadi penolong dan penyelamat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin.